Pemirsa, di masa awal kampanye pemilu 2024 beredar isu kebocoran data daftar pemilih tetap yang diduga milik KPU RI. Pengunggah mengklaim memiliki lebih dari 250 juta data dan mengaku menjual data itu seharga 1,1 miliar rupiah. Komisi Pemilihan Umum mengaku tengah menelusuri perihal kebocoran data pemilih tetap pemilu 2024. KPU menerangkan data tersebut bukan hanya dimiliki oleh KPU tetapi juga Bawaslu dan partai politik peserta pemilu 2024. Data yang diklaim milik KPU itu dibocorkan oleh akun bernama Jimbo Bridge Forums. Sampel data memuat nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, dan alamat. Pengunggah mengklaim memiliki lebih dari 250 juta data. Data tersebut diklaim dijual seharga 2 Bitcoin atau 1,14 miliar rupiah. Ketua Komisi Pemilihan Umum menerangkan akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan lembaga Cybercrime Polri, BIN, BSSN, dan Kominfo. Tim di dalam yang menangani IT KPU kan di dalamnya ada tim dari Cyber Mabes Polri ya. Nanti kalau sudah indikasi-indikasinya sudah jelas tentu ada tindakan-tindakan lanjutan. Tapi yang paling penting sekarang sedang diperiksa, sedang dicek, sedang dilacak kebenaran informasi tersebut. Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari menyatakan pihaknya tengah menyelidiki kasus tersebut. Ya kita terus melakukan penelusuran. Jadi saya sudah menugaskan Direktorat Jenderal Aptika untuk melakukan penelitian penyebabnya, apa sebabnya, dan bagaimana mengantisipasinya. Jadi itu benar sudah memang kalau dijual itu, begitu Pak? Itunya Pak KPU kan. Dia bilang sih tadi kemarin bilang sama saya dia datanya diambil data pemilih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kebocoran data pemilih tetap KPU dan meminta KPU lebih berhati-hati agar pemilu 2024 berjalan dengan lancar. Pertama, KPU sendiri harus membuat sistem kontrol yang bisa menghalangi sungguh-sungguh terjadinya peretasan. Kemudian kepada warga masyarakat, siapapun Anda, jangan meretas hal-hal yang begitu. Itu adalah kepentingan negara, itu untuk bangsa dan negara kita. Dugaan kebocoran data pemilu mencuat di hari pertama masa kampanye pemilu 2024. Akun media sosial founder Ethical Hacker, Teguh Aprianto, mencuitkan hal tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas terkait dugaan kebocoran data pemilih sudah bergabung bersama kami Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong. Selamat sore Bang Usman. Selamat sore Mbak Anissa. Baik Bang Usman, untuk update-nya atau informasi terkini terkait kerjasama antara KPU, kemudian kepolisian dan juga Kominfo, BSSN terkait kebocoran data ini seperti apa Bang? Iya, Kominfo ini kan sebagai regulator ya. Jadi Kominfo kemarin malam, jadi tidak lama setelah munculnya kabar adanya peretasan data KPU, Kominfo segera mengirim surat elektronik kepada KPU yang isinya minta klarifikasi. Ya sesuai dengan Undang-Undang PDP, maka paling lambat KPU harus memberikan klarifikasi itu 3 kali 24 jam. Tentu kita menginginkan lebih cepat. Nah, dalam klarifikasi itu tentu kita mengklarifikasi atau menanyakan kebenarannya begitu kan. Apakah betul data-data yang terpampang di internet itu yang dijual oleh akun anonim Jimbo itu benar adanya data KPU, ya kemudian apa yang sudah dilakukan oleh KPU ya untuk katakanlah menelusuri ya penyebabnya dan lain-lain. Nah itu yang kami lakukan. Sendiri sudah mencoba untuk memverifikasi data sampel yang diberikan oleh hacker itu ada 500 ribu data sampel yang diberikan oleh hacker itu sudah diverifikasi belum Bang dengan website di Cek DPT? Apakah sama atau tidak? Iya, jadi kami selain berkirim surat kepada KPU, kami pun melakukan penelusuran dan
di awal penelusuran kita memang melihat ada kemiripan antara data yang sudah tersebar di dunia maya dengan data daftar pemilih. Ya, ada kemiripan. Sejauh ini kesimpulan sementara seperti itu. Artinya Ada kemiripan berarti diduga kuat memang ini beneran datanya diambil ya Bang Usman ya? iya, betul sekali. Jadi diduga kuat data yang beredar itu sama strukturnya, kemudian urut-urutannya dan poin-poinnya begitu ya. Misalnya ada data nama, ada data tempat dia memilih, TPS-nya misalnya begitu. Itu mirip datanya begitu. Baik, Bang Usman, ini kan sudah terjadi yang kedua kalinya. 2022 ada hacker Bjorka mendapatkan 105 juta data pemilih dari website KPU juga. Sejauh ini Kominfo sudah pernah memperingati KPU terkait vulnerability websitenya, padahal itu isinya data lengkap seluruh warga negara Indonesia, Bang. Iya, sudah, karena memang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang bertanggung jawab melindungi data adalah pengendali data. Ya, dalam hal ini ya tentu saja kalau terkait dengan data pemilih, maka KPU yang bertanggung jawab untuk mengamankan data, untuk melindungi datanya begitu. Jadi sudah juga ada peringatan di kasus sebelumnya, kemudian juga dalam kasus yang sekarang ini ya tadi di DPR Pak Menteri juga mengatakan ya ini peringatan bagi pengendali data, terutama dalam hal ini adalah KPU untuk memperbaiki sistemnya. Ya, Di follow up atau tidak? Baik, Bang Usman, di follow up atau tidak sih KPU sudah sejauh mana memperbaiki keamanan websitenya atau data yang mereka punya? Iya, jadi untuk mensupervisi bahkan turun tangan secara langsung dalam perbaikan satu sistem elektronik itu menjadi wilayahnya BSSN. Oke. Ya, menjadi wilayah BSSN. Jadi bisa ditanyakan ke BSSN sudah sejauh mana. Nah, Kominfo dalam hal ini adalah regulator yang mengawasi pelaksanaan Undang-Undang PDP ya, karena di Undang-Undang PDP itu kan ada amanat untuk membentuk semacam lembaga pengawas ya begitu. Nah, sementara lembaga pengawasnya ini kan belum terbentuk. Nanti yang berwenang mengawasi adalah lembaga nanti yang akan kita bentuk, tetapi sebelum terbentuk maka Kominfo lah yang bertanggung jawab untuk memastikan sistem elektronik semua kementerian, lembaga maupun pengendali data yang lain itu dilaksanakan secara baik, secara bagus. Baik, terima kasih Bang Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo telah bergabung bersama kami di News Sore. Selamat sore.